Terus bergulir hingga hari ke-141 pada Kamis 14 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Rusia bersama Republik Rakyat Luhansk berhasil menerobos batas kota Siversk, Ukraina Timur. Hingga Eropa terancam mengalami resesi karena gangguan pasokan gas. Dikutip dari Kompas.com, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina tampaknya belum ada tanda usai. Rusia masih banyak memfokuskan serangannya ke Donbas, Ukraina Timur. Bahkan terkini, pasukan Rusia bersama pasukan Republik Rakyat Luhansk berhasil merangsek masuk batas kota Siversk di Ukraina Timur. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Republik Rakyat Luhansk kepada kantor berita Rusia. Kendati begitu, dari pihak militer Ukraina, Rusia belum melancarkan serangan secara signifikan di kota tersebut. Dalam hari ke-141 ini, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memprediksi kondisi Eropa mendatang. Diungkapkan Eropa akan terjerumus ke jurang resesi pada sektor ekonominya. Hal ini karena gangguan pasokan gas alam menuju Eropa. Sebagaimana diketahui, hambatan pasokan gas ini tak lepas dari efek balas Rusia yang dijatuhkan sanksi oleh Barat. Barat tak terima dan menekan Rusia agar menghentikan operasi militernya ke Ukraina. Dalam hari ke-141 ini pula, serangan rudal Rusia telah diluncurkan ke kota Chasiv-Yar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan akibat serangan ini korban bertambah menjadi 48 orang. Ia menilai serangan itu merupakan aksi paling brutal Rusia. Sementara itu, Ukraina kembali meluncurkan serangan rudal ke kota Nova Kakhovka di wilayah Kherson Selatan yang dikuasai Rusia. Diketahui wilayah itu penting dan strategis sehingga Ukraina ingin merebut kembali. Sebanyak 3 rudal menghantam jantung kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada Kamis 14 Juli 2022. Akibat serangan itu, 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Beginilah suasana mencekam saat rudal menghantam blok perkantoran di kota Vinnytsia. Api berkobar tinggi dan menyebar ke bangunan perumahan di dekatnya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian juga ikut terbakar. Dalam video, warga tampak panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Dikutip dari CNN, serangan itu membuat belasan warga meregang nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan korban tewas maupun luka ada yang masih anak-anak. Menurut laporan terbaru, jumlah korban luka mencapai 90 orang. Zelensky lantas mengecam serangan itu dengan menuduh Rusia sebagai teroris. Sementara itu, kantor Jaksa Agung Ukraina menyebut serangan rudal ini ditembakkan dari kapal selam di Laut Hitam. Serangan tak hanya mengenai blok perkantoran, namun juga menghancurkan sebuah pusat medis. Sebagai informasi, kota Vinnytsia terletak sekitar 200 km barat daya ibu kota Ukraina, Kiev. Kota ini lokasinya jauh dari garis depan utama di timur dan selatan Ukraina. Namun, adanya serangan ini membuat situasi peperangan di Ukraina semakin memanas.
Rudal Rusia menghantam wilayah Mykolaiv pada Rabu 13 Juli 2022. Hal itu dibenarkan oleh wali kota setempat Alexander Senkevich melalui akun Telegramnya. Terdapat setidaknya 8 kali ledakan pagi itu. Ledakan dahsyat yang mengguncang tersebut menghancurkan sebuah rumah sakit dan 5 rumah warga sipil. Alexander mengatakan siaga udara terus berlanjut. Ia menambahkan meminta warga untuk tetap tinggal di tempat penampungan. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, pasukan Rusia telah menargetkan Mykolaiv selama berhari-hari. Sebelumnya, Rusia juga melakukan penembakan tanpa henti di wilayah tersebut. Penembakan setidaknya menewaskan 5 orang warga sipil. Sebelumnya dikabarkan Rusia telah menguasai Donetsk dan Luhansk. Kabar terbaru, kemerdekaan 2 wilayah pro-Rusia itu telah diakui oleh Korea Utara. Korea Utara menjadi negara ketiga yang telah mengakui kemerdekaan 2 wilayah tersebut setelah Rusia dan Suriah. Upaya Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia kini mendapatkan dukungan dari Polandia. Negara tetangga sekaligus anggota NATO tersebut memberikan bantuan lebih banyak drone canggih kepada Kiev. Namun keputusan ini diprediksi dapat memicu perang semakin panjang. Bantuan drone Chemikes itu berasal dari kampanye crowdfunding di Polandia. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli pesawat tak berawak yang diproduksi oleh WB Electronics Polandia. Pejabat Ukraina sebelumnya mengimbau masyarakat internasional untuk menyumbangkan atau membantu pembelian drone militernya. Pasalnya, armada drone diyakini mampu mengalahkan pasukan Rusia. Dikutip dari Newsweek, salah satu penyelenggara kampanye, Jaroslaw Sterkowicz, mengungkapkan alasan memasok drone ke Ukraina. Kala itu, anggotanya menyadari bahwa Polandia memproduksi jenis drone tempur yang dicari oleh Ukraina. Sehingga tercetuslah ide untuk melakukan kampanye penggalangan dana guna pembelian drone yang dimaksud. Sterkowicz menyebut tujuan utama mengirim drone adalah mendukung Ukraina untuk mengalahkan Rusia. Di sisi lain, hal itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan Polandia sendiri. Kampanye ini bertujuan untuk mengumpulkan 4 juta zloty Polandia atau sekitar 12 miliar rupiah lebih. Sterkowicz berharap langkah yang diambil dapat memberikan sesuatu yang baik kepada Ukraina, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Polandia mampu memproduksi drone canggih.
Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Iran pekan depan di tengah laporan Teheran yang bersiap mengirim pesawat nirawak atau drone ke Moskow. Drone tersebut untuk memperkuat pasukan Rusia dalam operasi militer Ukraina. Dilansir oleh Tribunnews.com, informasi itu diklaim oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan. Jake Sullivan menyebut Iran bersiap mengirim beberapa ratus pesawat nirawak atau unaerial vehicle ke Rusia. Sullivan menyebut Iran akan mulai melatih pasukan Rusia menggunakan drone awal bulan ini. Dari sejumlah drone yang akan dikirim Iran, beberapa di antaranya bisa dipasangi senjata. Jake Sullivan mengaku belum bisa memastikan drone tersebut dikirim Iran ke Rusia. Sementara itu, Iran menolak klaim tersebut dan Rusia tak berkomentar atas pernyataan tersebut. Kunjungan Putin pada 19 Juli berlangsung seusai lawatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Israel dan Arab Saudi. Program nuklir Iran akan menjadi satu topik pembahasan. Menurut juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, Putin akan menghadiri pertemuan trilateral. Pertemuan trilateral itu terkait isu Suriah yang akan dibahas dengan pemimpin Iran dan Turki. Konflik di Ukraina disebut sebagai perang dunia, di mana Barat berperang melawan Rusia melalui tentara Ukraina. Komentar tersebut disampaikan oleh Presiden Serbia, Aleksandar Vučić pada Rabu 13 Juli 2022. Aleksandar Vučić menyebut konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik global. Dikutip dari Tribunnews.com, Vučić mengungkap situasi Ukraina akan mempengaruhi keadaan di Balkan. Namun Vučić menyebut Serbia tak menyia-nyiakan upaya menjaga perdamaian wilayah itu. Meski tergabung dalam anggota Uni Eropa atau UI, Serbia tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia. UI mengutuk serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Rusia bersama Amerika Serikat, NATO juga memberi sejumlah sanksi ke Ukraina. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Hal itu sebagai tanggapan permintaan bantuan oleh Kepala Republik Donbas. Putin menegaskan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina. Invasi itu bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kemudian negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia.
Korea Utara mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis yang didukung Rusia pada Rabu 13 Juli 2022. Dua wilayah yang dimaksud adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang berada di wilayah Donbas, Ukraina. Pasca kabar tersebut beredar, Ukraina langsung memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan keputusan Pyongyang merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, Kedutaan Besar DPR di Moskwa mengunggah sebuah foto di saluran Telegramnya. Dalam foto itu tampak Duta Besar Korea Utara untuk Moskwa, Shin Hong-chol, menyerahkan sertifikat pengakuan kepada utusan DPR Olga Makeyeva. Sementara itu, Kedutaan Korea Utara di Moskwa mengonfirmasi telah mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Sebelumnya, pemimpin DPR Denis Pushilin mengatakan pihaknya mengharapkan kerjasama yang bermanfaat, termasuk untuk meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-141 pada Kamis 14 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Rusia bersama Republik Rakyat Luhansk berhasil menerobos batas kota Siversk, Ukraina Timur. Hingga Eropa terancam mengalami resesi karena gangguan pasokan gas. Dikutip dari Kompas.com, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina tampaknya belum ada tanda usai. Rusia masih banyak memfokuskan serangannya ke Donbas, Ukraina Timur. Bahkan terkini, pasukan Rusia bersama pasukan Republik Rakyat Luhansk berhasil merangsek masuk batas kota Siversk di Ukraina Timur. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Republik Rakyat Luhansk kepada kantor berita Rusia. Kendati begitu, dari pihak militer Ukraina, Rusia belum melancarkan serangan secara signifikan di kota tersebut. Dalam hari ke-141 ini, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memprediksi kondisi Eropa mendatang. Diungkapkan Eropa akan terjerumus ke jurang resesi pada sektor ekonominya. Hal ini karena gangguan pasokan gas alam menuju Eropa. Sebagaimana diketahui, hambatan pasokan gas ini tak lepas dari efek balas Rusia yang dijatuhkan sanksi oleh Barat. Barat tak terima dan menekan Rusia agar menghentikan operasi militernya ke Ukraina. Dalam hari ke-141 ini pula, serangan rudal Rusia telah diluncurkan ke kota Chasiv-Yar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan akibat serangan ini korban bertambah menjadi 48 orang. Ia menilai serangan itu merupakan aksi paling brutal Rusia. Sementara itu, Ukraina kembali meluncurkan serangan rudal ke kota Novakhovka di wilayah Kherson Selatan yang dikuasai Rusia. Diketahui wilayah itu penting dan strategis sehingga Ukraina ingin merebut kembali.
Sebanyak 3 rudal menghantam jantung kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada Kamis 14 Juli 2022. Akibat serangan itu, 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Beginilah suasana mencekam saat rudal menghantam blok perkantoran di kota Vinnytsia. Api berkobar tinggi dan menyebar ke bangunan perumahan di dekatnya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian juga ikut terbakar. Dalam video, warga tampak panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Dikutip dari CNN, serangan itu membuat belasan warga meregang nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan korban tewas maupun luka ada yang masih anak-anak. Menurut laporan terbaru, jumlah korban luka mencapai 90 orang. Zelensky lantas mengecam serangan itu dengan menuduh Rusia sebagai teroris. Sementara itu, kantor Jaksa Agung Ukraina menyebut serangan rudal ini ditembakkan dari kapal selam di Laut Hitam. Serangan tak hanya mengenai blok perkantoran, namun juga menghancurkan sebuah pusat medis. Sebagai informasi, kota Vinnytsia terletak sekitar 200 km barat daya ibu kota Ukraina, Kiev. Kota ini lokasinya jauh dari garis depan utama di timur dan selatan Ukraina. Namun, adanya serangan ini membuat situasi peperangan di Ukraina semakin memanas. Rudal Rusia menghantam wilayah Mykolaiv pada Rabu 13 Juli 2022. Hal itu dibenarkan oleh wali kota setempat Alexander Senkevich melalui akun Telegramnya. Terdapat setidaknya 8 kali ledakan pagi itu. Ledakan dahsyat yang mengguncang tersebut menghancurkan sebuah rumah sakit dan 5 rumah warga sipil. Alexander mengatakan siaga udara terus berlanjut. Ia menambahkan meminta warga untuk tetap tinggal di tempat penampungan. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, pasukan Rusia telah menargetkan Mykolaiv selama berhari-hari. Sebelumnya, Rusia juga melakukan penembakan tanpa henti di wilayah tersebut. Penembakan setidaknya menewaskan 5 orang warga sipil. Sebelumnya dikabarkan Rusia telah menguasai Donetsk dan Luhansk. Kabar terbaru, kemerdekaan 2 wilayah pro-Rusia itu telah diakui oleh Korea Utara. Korea Utara menjadi negara ketiga yang telah mengakui kemerdekaan 2 wilayah tersebut setelah Rusia dan Suriah.
Upaya Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia kini mendapatkan dukungan dari Polandia. Negara tetangga sekaligus anggota NATO tersebut memberikan bantuan lebih banyak drone canggih kepada Kiev. Namun keputusan ini diprediksi dapat memicu perang semakin panjang. Bantuan drone Chemikes itu berasal dari kampanye crowdfunding di Polandia. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli pesawat tak berawak yang diproduksi oleh WB Electronics Polandia. Pejabat Ukraina sebelumnya mengimbau masyarakat internasional untuk menyumbangkan atau membantu pembelian drone militernya. Pasalnya, armada drone diyakini mampu mengalahkan pasukan Rusia. Dikutip dari Newsweek, salah satu penyelenggara kampanye, Jaroslaw Sterkowicz, mengungkapkan alasan memasok drone ke Ukraina. Kala itu, anggotanya menyadari bahwa Polandia memproduksi jenis drone tempur yang dicari oleh Ukraina. Sehingga tercetuslah ide untuk melakukan kampanye penggalangan dana guna pembelian drone yang dimaksud. Sterkowicz menyebut tujuan utama mengirim drone adalah mendukung Ukraina untuk mengalahkan Rusia. Di sisi lain, hal itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan Polandia sendiri. Kampanye ini bertujuan untuk mengumpulkan 4 juta zloty Polandia atau sekitar 12 miliar rupiah lebih. Sterkowicz berharap langkah yang diambil dapat memberikan sesuatu yang baik kepada Ukraina, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Polandia mampu memproduksi drone canggih. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Iran pekan depan di tengah laporan Teheran yang bersiap mengirim pesawat nirawak atau drone ke Moskow. Drone tersebut untuk memperkuat pasukan Rusia dalam operasi militer Ukraina. Dilansir oleh Tribunnews.com, informasi itu diklaim oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan. Jake Sullivan menyebut Iran bersiap mengirim beberapa ratus pesawat nirawak atau unaerial vehicle ke Rusia. Sullivan menyebut Iran akan mulai melatih pasukan Rusia menggunakan drone awal bulan ini. Dari sejumlah drone yang akan dikirim Iran, beberapa di antaranya bisa dipasangi senjata. Jake Sullivan mengaku belum bisa memastikan drone tersebut dikirim Iran ke Rusia. Sementara itu, Iran menolak klaim tersebut dan Rusia tak berkomentar atas pernyataan tersebut. Kunjungan Putin pada 19 Juli berlangsung seusai lawatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Israel dan Arab Saudi. Program nuklir Iran akan menjadi satu topik pembahasan. Menurut juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, Putin akan menghadiri pertemuan trilateral. Pertemuan trilateral itu terkait isu Suriah yang akan dibahas dengan pemimpin Iran dan Turki.
Konflik di Ukraina disebut sebagai perang dunia, di mana Barat berperang melawan Rusia melalui tentara Ukraina. Komentar tersebut disampaikan oleh Presiden Serbia, Aleksandar Vučić pada Rabu 13 Juli 2022. Aleksandar Vučić menyebut konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik global. Dikutip dari tribunnews.com, Vučić mengungkap situasi Ukraina akan mempengaruhi keadaan di Balkan. Namun Vučić menyebut Serbia tak menyia-nyiakan upaya menjaga perdamaian wilayah itu. Meski tergabung dalam anggota Uni Eropa atau UI, Serbia tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia. UI mengutuk serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Rusia bersama Amerika Serikat, NATO juga memberi sejumlah sanksi ke Ukraina. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Hal itu sebagai tanggapan permintaan bantuan oleh Kepala Republik Donbas. Putin menegaskan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina. Invasi itu bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kemudian negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia. Korea Utara mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis yang didukung Rusia pada Rabu 13 Juli 2022. Dua wilayah yang dimaksud adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang berada di wilayah Donbas, Ukraina. Pasca kabar tersebut beredar, Ukraina langsung memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan keputusan Pyongyang merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, Kedutaan Besar DPR di Moskwa mengunggah sebuah foto di saluran Telegramnya. Dalam foto itu tampak Duta Besar Korea Utara untuk Moskwa, Shin Hong-chol, menyerahkan sertifikat pengakuan kepada utusan DPR Olga Makeyeva. Sementara itu, Kedutaan Korea Utara di Moskwa mengonfirmasi telah mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Sebelumnya, pemimpin DPR Denis Pushilin mengatakan pihaknya mengharapkan kerjasama yang bermanfaat, termasuk untuk meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebanyak 3 rudal menghantam jantung kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada Kamis 14 Juli 2022. Akibat serangan itu, 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka.
Beginilah suasana mencekam saat rudal menghantam blok perkantoran di kota Venezia. Api berkobar tinggi dan menyebar ke bangunan perumahan di dekatnya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian juga ikut terbakar. Dalam video, warga tampak panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Dikutip dari CNN, serangan itu membuat belasan warga meregang nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan korban tewas maupun luka ada yang masih anak-anak. Menurut laporan terbaru, jumlah korban luka mencapai 90 orang. Zelensky lantas mengecam serangan itu dengan menuduh Rusia sebagai teroris. Sementara itu, kantor Jaksa Agung Ukraina menyebut serangan rudal ini ditembakkan dari kapal selam di Laut Hitam. Serangan tak hanya mengenai blok perkantoran, namun juga menghancurkan sebuah pusat medis. Sebagai informasi, kota Venezia terletak sekitar 200 km barat daya ibu kota Ukraina, Kiev. Kota ini lokasinya jauh dari garis depan utama di timur dan selatan Ukraina. Namun, adanya serangan ini membuat situasi peperangan di Ukraina semakin memanas. Rudal Rusia menghantam wilayah Mykolaiv pada Rabu 13 Juli 2022. Hal itu dibenarkan oleh wali kota setempat Alexander Senkevich melalui akun Telegramnya. Terdapat setidaknya 8 kali ledakan pagi itu. Ledakan dahsyat yang mengguncang tersebut menghancurkan sebuah rumah sakit dan 5 rumah warga sipil. Alexander mengatakan siaga udara terus berlanjut. Ia menambahkan meminta warga untuk tetap tinggal di tempat penampungan. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, pasukan Rusia telah menargetkan Mykolaiv selama berhari-hari. Sebelumnya, Rusia juga melakukan penembakan tanpa henti di wilayah tersebut. Penembakan setidaknya menewaskan 5 orang warga sipil. Sebelumnya dikabarkan Rusia telah menguasai Donetsk dan Luhansk. Kabar terbaru, kemerdekaan 2 wilayah pro-Rusia itu telah diakui oleh Korea Utara. Korea Utara menjadi negara ketiga yang telah mengakui kemerdekaan 2 wilayah tersebut setelah Rusia dan Suriah.
Upaya Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia kini mendapatkan dukungan dari Polandia. Negara tetangga sekaligus anggota NATO tersebut memberikan bantuan lebih banyak drone canggih kepada Kiev. Namun keputusan ini diprediksi dapat memicu perang semakin panjang. Bantuan drone Chemikes itu berasal dari kampanye crowdfunding di Polandia. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli pesawat tak berawak yang diproduksi oleh WB Electronics Polandia. Pejabat Ukraina sebelumnya mengimbau masyarakat internasional untuk menyumbangkan atau membantu pembelian drone militernya. Pasalnya, armada drone diyakini mampu mengalahkan pasukan Rusia. Dikutip dari Newsweek, salah satu penyelenggara kampanye, Jaroslaw Sterkowicz, mengungkapkan alasan memasok drone ke Ukraina. Kala itu, anggotanya menyadari bahwa Polandia memproduksi jenis drone tempur yang dicari oleh Ukraina. Sehingga tercetuslah ide untuk melakukan kampanye penggalangan dana guna pembelian drone yang dimaksud. Sterkowicz menyebut tujuan utama mengirim drone adalah mendukung Ukraina untuk mengalahkan Rusia. Di sisi lain, hal itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan Polandia sendiri. Kampanye ini bertujuan untuk mengumpulkan 4 juta zloty Polandia atau sekitar 12 miliar rupiah lebih. Sterkowicz berharap langkah yang diambil dapat memberikan sesuatu yang baik kepada Ukraina, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Polandia mampu memproduksi drone canggih. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Iran pekan depan di tengah laporan Teheran yang bersiap mengirim pesawat nirawak atau drone ke Moskow. Drone tersebut untuk memperkuat pasukan Rusia dalam operasi militer Ukraina. Dilansir oleh Tribunnews.com, informasi itu diklaim oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan. Jake Sullivan menyebut Iran bersiap mengirim beberapa ratus pesawat nirawak atau unaerial vehicle ke Rusia. Sullivan menyebut Iran akan mulai melatih pasukan Rusia menggunakan drone awal bulan ini. Dari sejumlah drone yang akan dikirim Iran, beberapa di antaranya bisa dipasangi senjata. Jake Sullivan mengaku belum bisa memastikan drone tersebut dikirim Iran ke Rusia. Sementara itu, Iran menolak klaim tersebut dan Rusia tak berkomentar atas pernyataan tersebut. Kunjungan Putin pada 19 Juli berlangsung seusai lawatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Israel dan Arab Saudi. Program nuklir Iran akan menjadi satu topik pembahasan. Menurut juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, Putin akan menghadiri pertemuan trilateral. Pertemuan trilateral itu terkait isu Suriah yang akan dibahas dengan pemimpin Iran dan Turki.
di Ukraina disebut sebagai Perang Dunia, di mana Barat berperang melawan Rusia melalui tentara Ukraina. Komentar tersebut disampaikan oleh Presiden Serbia, Aleksandar Vučić pada Rabu 13 Juli 2022. Aleksandar Vučić menyebut konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik global. Dikutip dari tribunnews.com, Vučić mengungkap situasi Ukraina akan mempengaruhi keadaan di Balkan. Namun Vučić menyebut Serbia tak menyia-nyiakan upaya menjaga perdamaian wilayah itu. Meski tergabung dalam anggota Uni Eropa atau UE, Serbia tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia. UE mengutuk serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Rusia bersama Amerika Serikat, NATO juga memberi sejumlah sanksi ke Ukraina. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Hal itu sebagai tanggapan permintaan bantuan oleh Kepala Republik Donbas. Putin menegaskan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina. Invasi itu bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kemudian negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia. Korea Utara mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis yang didukung Rusia pada Rabu 13 Juli 2022. Dua wilayah yang dimaksud adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang berada di wilayah Donbas, Ukraina. Pasca kabar tersebut beredar, Ukraina langsung memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan keputusan Pyongyang merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, Kedutaan Besar DPR di Moskwa mengunggah sebuah foto di saluran Telegramnya. Dalam foto itu tampak Duta Besar Korea Utara untuk Moskwa, Shin Hong-chol, menyerahkan sertifikat pengakuan kepada utusan DPR Olga Makeyeva. Sementara itu, Kedutaan Korea Utara di Moskwa mengonfirmasi telah mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Sebelumnya, pemimpin DPR Denis Pushilin mengatakan pihaknya mengharapkan kerjasama yang bermanfaat, termasuk untuk meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-141 pada Kamis 14 Juli 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya pasukan Rusia bersama Republik Rakyat Luhansk berhasil menerobos batas kota Siversk, Ukraina Timur. Hingga Eropa terancam mengalami resesi karena gangguan pasokan gas. Dikutip dari Kompas.com, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina tampaknya belum ada tanda usai. Rusia masih banyak memfokuskan serangannya ke Donbas, Ukraina Timur. Bahkan terkini, pasukan Rusia bersama pasukan Republik Rakyat Luhansk berhasil merangsek masuk batas kota Siversk di Ukraina Timur. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang pejabat Republik Rakyat Luhansk kepada kantor berita Rusia. Kendati begitu, dari pihak militer Ukraina, Rusia belum melancarkan serangan secara signifikan di kota tersebut. Dalam hari ke-141 ini, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memprediksi kondisi Eropa mendatang. Diungkapkan Eropa akan terjerumus ke jurang resesi pada sektor ekonominya. Hal ini karena gangguan pasokan gas alam menuju Eropa. Sebagaimana diketahui, hambatan pasokan gas ini tak lepas dari efek balas Rusia yang dijatuhkan sanksi oleh Barat. Barat tak terima dan menekan Rusia agar menghentikan operasi militernya ke Ukraina. Dalam hari ke-141 ini pula, serangan rudal Rusia telah diluncurkan ke kota Chasiv-Yar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan akibat serangan ini korban bertambah menjadi 48 orang. Ia menilai serangan itu merupakan aksi paling brutal Rusia. Sementara itu, Ukraina kembali meluncurkan serangan rudal ke kota Novakhovka di wilayah Kherson Selatan yang dikuasai Rusia. Diketahui wilayah itu penting dan strategis sehingga Ukraina ingin merebut kembali. Sebanyak 3 rudal menghantam jantung kota Vinnytsia di Ukraina Tengah pada Kamis 14 Juli 2022. Akibat serangan itu, 17 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka. Beginilah suasana mencekam saat rudal menghantam blok perkantoran di kota Vinnytsia. Api berkobar tinggi dan menyebar ke bangunan perumahan di dekatnya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi kejadian juga ikut terbakar. Dalam video, warga tampak panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Dikutip dari CNN, serangan itu membuat belasan warga meregang nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan korban tewas maupun luka ada yang masih anak-anak. Menurut laporan terbaru, jumlah korban luka mencapai 90 orang. Zelensky lantas mengecam serangan itu dengan menuduh Rusia sebagai teroris. Sementara itu, kantor Jaksa Agung Ukraina menyebut serangan rudal ini ditembakkan dari kapal selam di Laut Hitam. Serangan tak hanya mengenai blok perkantoran, namun juga menghancurkan sebuah pusat medis. Sebagai informasi, kota Vinnytsia terletak sekitar 200 km barat daya ibu kota Ukraina, Kiev. Kota ini lokasinya jauh dari garis depan utama di timur dan selatan Ukraina. Namun, adanya serangan ini membuat situasi peperangan di Ukraina semakin memanas.
Rudal Rusia menghantam wilayah Mykolaiv pada Rabu 13 Juli 2022. Hal itu dibenarkan oleh wali kota setempat Alexander Senkevich melalui akun Telegramnya. Terdapat setidaknya 8 kali ledakan pagi itu. Ledakan dahsyat yang mengguncang tersebut menghancurkan sebuah rumah sakit dan 5 rumah warga sipil. Alexander mengatakan siaga udara terus berlanjut. Ia menambahkan meminta warga untuk tetap tinggal di tempat penampungan. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, pasukan Rusia telah menargetkan Mykolaiv selama berhari-hari. Sebelumnya Rusia juga melakukan penembakan tanpa henti di wilayah tersebut. Penembakan setidaknya menewaskan 5 orang warga sipil. Sebelumnya dikabarkan Rusia telah menguasai Donetsk dan Luhansk. Kabar terbaru, kemerdekaan 2 wilayah pro-Rusia itu telah diakui oleh Korea Utara. Korea Utara menjadi negara ketiga yang telah mengakui kemerdekaan 2 wilayah tersebut setelah Rusia dan Suriah. Upaya Ukraina untuk mengalahkan pasukan Rusia kini mendapatkan dukungan dari Polandia. Negara tetangga sekaligus anggota NATO tersebut memberikan bantuan lebih banyak drone canggih kepada Kiev. Namun keputusan ini diprediksi dapat memicu perang semakin panjang. Bantuan drone Chemikes itu berasal dari kampanye crowdfunding di Polandia. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli pesawat tak berawak yang diproduksi oleh WB Electronics Polandia. Pejabat Ukraina sebelumnya mengimbau masyarakat internasional untuk menyumbangkan atau membantu pembelian drone militernya. Pasalnya, armada drone diyakini mampu mengalahkan pasukan Rusia. Dikutip dari Newsweek, salah satu penyelenggara kampanye, Jaroslaw Sterkowicz, mengungkapkan alasan memasok drone ke Ukraina. Kala itu, anggotanya menyadari bahwa Polandia memproduksi jenis drone tempur yang dicari oleh Ukraina. Sehingga tercetuslah ide untuk melakukan kampanye penggalangan dana guna pembelian drone yang dimaksud. Sterkowicz menyebut tujuan utama mengirim drone adalah mendukung Ukraina untuk mengalahkan Rusia. Di sisi lain, hal itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertahanan Polandia sendiri. Kampanye ini bertujuan untuk mengumpulkan 4 juta zloty Polandia atau sekitar 12 miliar rupiah lebih. Sterkowicz berharap langkah yang diambil dapat memberikan sesuatu yang baik kepada Ukraina, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Polandia mampu memproduksi drone canggih.
Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Iran pekan depan di tengah laporan Teheran yang bersiap mengirim pesawat nirawak atau drone ke Moskow. Drone tersebut untuk memperkuat pasukan Rusia dalam operasi militer Ukraina. Dilansir oleh Tribunnews.com, informasi itu diklaim oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan. Jake Sullivan menyebut Iran bersiap mengirim beberapa ratus pesawat nirawak atau unaerial vehicle ke Rusia. Sullivan menyebut Iran akan mulai melatih pasukan Rusia menggunakan drone awal bulan ini. Dari sejumlah drone yang akan dikirim Iran, beberapa di antaranya bisa dipasangi senjata. Jake Sullivan mengaku belum bisa memastikan drone tersebut dikirim Iran ke Rusia. Sementara itu, Iran menolak klaim tersebut dan Rusia tak berkomentar atas pernyataan tersebut. Kunjungan Putin pada 19 Juli berlangsung seusai lawatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Israel dan Arab Saudi. Program nuklir Iran akan menjadi satu topik pembahasan. Menurut juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, Putin akan menghadiri pertemuan trilateral. Pertemuan trilateral itu terkait isu Suriah yang akan dibahas dengan pemimpin Iran dan Turki. Konflik di Ukraina disebut sebagai perang dunia, di mana Barat berperang melawan Rusia melalui tentara Ukraina. Komentar tersebut disampaikan oleh Presiden Serbia, Aleksandar Vučić pada Rabu 13 Juli 2022. Aleksandar Vučić menyebut konflik Rusia dan Ukraina merupakan konflik global. Dikutip dari Tribunnews.com, Vučić mengungkap situasi Ukraina akan mempengaruhi keadaan di Balkan. Namun Vučić menyebut Serbia tak menyia-nyiakan upaya menjaga perdamaian wilayah itu. Meski tergabung dalam anggota Uni Eropa atau UI, Serbia tetap mempertahankan hubungan dengan Rusia. UI mengutuk serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Rusia bersama Amerika Serikat, NATO juga memberi sejumlah sanksi ke Ukraina. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Hal itu sebagai tanggapan permintaan bantuan oleh Kepala Republik Donbas. Putin menegaskan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina. Invasi itu bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Kemudian negara-negara Barat memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia.
Korea Utara mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis yang didukung Rusia pada Rabu 13 Juli 2022. Dua wilayah yang dimaksud adalah Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang berada di wilayah Donbas, Ukraina. Pasca kabar tersebut beredar, Ukraina langsung memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan keputusan Pyongyang merupakan upaya untuk merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Korea Utara menjadi negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut. Dikutip dari Aljazeera.com, Kamis 14 Juli 2022, Kedutaan Besar DPR di Moskwa mengunggah sebuah foto di saluran Telegramnya. Dalam foto itu tampak Duta Besar Korea Utara untuk Moskwa, Shin Hong-chol, menyerahkan sertifikat pengakuan kepada utusan DPR Olga Makeyeva. Sementara itu, Kedutaan Korea Utara di Moskwa mengonfirmasi telah mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Sebelumnya, pemimpin DPR Denis Pushilin mengatakan pihaknya mengharapkan kerjasama yang bermanfaat, termasuk untuk meningkatkan perdagangan dengan Korea Utara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.